Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang juga biasa disebut Priangan dari Timur. Kota ini biasa dijadikan tujuan wisata para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk sekedar liburan. Tasikmalaya juga terkenal akan kerajinannya, terutama anyaman bambu yang salah satunya dibuat di Kecamatan Lewisari. Kecamatan Lewisari sendiri berada di pinggiran Kabupaten Tasikmalaya. Di kecamatan ini, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin bambu. Bahkan, pemuda pun ikut membuat kerajinan. Mereka semua dikoordinir oleh satu orang, yaitu Bapak Oman yang sudah puluhan tahun membuat kerajinan bambu. Mereka semua bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan kerajinan dalam sekali pesanan. Saya sudah mewawancarai Bapak Oman terkait perkembangan kerajinan anyaman bambu di Tasikmalaya. Namun, sebelum itu saya akan mengilustrasikan asal mula kerajinan anyaman bambu. Awal mulanya pada tahun 1890 di Desa Sukamaju, seorang petani bernama Marta Dinata kehilangan dompetnya yang terbuat dari kulit domba. Ia kebingungan di mana dompet ia jatuh. Dia sudah mencarinya namun tidak ketemu. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba membuat dompet dengan mengolah pohon bambu, tentunya dengan cara dianyam. Dan akhirnya, ia berhasil membuat barang pertama yang terbuat dari anyaman bambu, yaitu dompet. Dan ia pun melanjutkan membuat alat sehari-hari dengan olahan bambu. Jadi begitulah asal mulanya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke wawancara Bapak Oman. Saya alhamdulillah sejak dari tahun 1990 saya belajar di bambu. Saya sering juga jatuh bangun ya, dikarenakan, tapi alhamdulillah setelah saya sering dibina dari perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, sering dibimbing, alhamdulillah ternyata kualitas yang paling diutamakan. Di potensi di daerah ini kebanyakannya pengrajin bakul, tampah, terus kukusan. Makanya saya terus melihat bahan baku banyak sekali di daerah kami. Makanya saya ingin memanfaatkan bahan baku tersebut menjadi kerajinan yang sekarang ini. Alhamdulillah banyak yang minat, dari luar negeri juga banyak yang minat di kerajinan bambu. Karena bambu itu katanya ramah lingkungan, itunya bahan bakunya. Alhamdulillah sekarang masih banyak. Setelah saya melihat di luar gitu, melihat yang lainnya, alhamdulillah tadinya cuma anyaman bilik, anyaman sasak, sekarang ada anyaman puter, ada anyaman matawalik, banyak macam-macam anyamannya ya. Ada anyaman yang 3 dimensi juga gitu, yang kayak dadu itu, yang paling sulit itu anyamannya ya. Dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya paling diutamakan, saya paling sering dibawa pelatihan semacam desain, pemasaran, terus segala macam, bahkan sering dimasukkan ke pameran-pameran. Awalnya bikin tampah ya, buat keperluan di rumah tangga gitu, terus bikin bakul, bungkusan. Akhirnya pada tahun setelah Galunggung meletus itu sekitar tahun berapa itu, yaitu mengembangkan kerajinan tersebut gitu. Akhirnya dimodifikasi jadi kap lampu, jadi wadah ini, wadah itu, nah gitu. Akhir pertamanya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah gitu.
Ya mudah-mudahan ke anak-anak muda atau ke warga masyarakat Indonesia ya, mudah-mudahan jadi bambu itu benar-benar bisa menunjang kebutuhan, bisa membantu ekonomi gitu. Bahkan terus terang banyak yang diminati oleh produk bambu itu, banyak diminati oleh orang luar negeri gitu. Jangan takut, insya Allah. Insya Allah kalau kerajinan bambu jangan takut itulah, mudah-mudahan bisa berkembang terus gitu. Dulu sejarahnya itu memang turun temurun ya, dari mulai orang tua meninggal turun temurun sampai ke anak cucunya. Jadi memasarkan beraneka ragam produk atau handmade handicraft dari berbagai daerah, khususnya Raja Polah Tasikmalaya, umumnya dari beberapa daerah yang ada di wilayah Nusantara. Kemudian nama Raja Polah itu sendiri diambil dari sejarah Sukapura atau kerajaan Sukapura. Raja itu raja, Polah itu action atau king action lah gitu. Jadi di sini biasa orang selalu mengatakan orang Raja Polah itu pinter-pinter gitu. Jadi bikin kerajinan apa aja bisa, dari rotan, dari bambu, dari pandan, dari berbagai macam kerajinan bisa kita olah sehingga bisa mendapatkan hasil komoditi yang lumayan gitu. Bahkan bisa diekspor ke mancanegara. Untuk pangsa pasar, peminat ataupun pembeli dari berbagai daerah, khususnya Tasikmalaya, umumnya dari Jakarta, Bandung, Sumatera, Bali, dan lain sebagainya, termasuk luar negeri, itu cukup signifikan. Gitu. Namun kita di sini selalu mengalami fluktuasi, artinya ketika waktu-waktu tertentu mengalami penurunan omset. Gitu. Contoh ketika liburan sekolah ataupun hari-hari besar, nah itu bisa dipastikan omsetnya lumayan meninggi. Punya spesifikasi. Kalau daerah sini kelebihannya ini, nah itu. Jadi beda. Artinya dari segi keunikan atau kualitas barang itu ada daerah-daerah tertentu yang punya ciri khas. Jadi masing-masing daerah punya ciri khas keunggulan sendiri. Dan masing-masing kerajinan itu pun punya karakter sendiri gitu. Kemudian pangsa pasarnya pun tersendiri. Contoh umpamanya ke Timur Tengah, dia suka kerajinannya itu yang lain daripada yang lain gitu, yang nggak biasa diorder oleh negara lain atau konsumen lain. Nah seperti itu juga. Jadi daerah-daerah lain pun kita akuin punya keunggulan juga, karena masing-masing daerah pun punya sisi kelebihannya gitu. Dari anyaman bambu dari tahun ke tahun meningkat karena seiring waktu berjalan semua produk-produk itu berinovasi gitu. Dari yang tadinya tradisional sekarang sudah agak modern. Contoh dari anyaman bambu bisa digunakan untuk lampion untuk di kafe-kafe, di hotel, kemudian juga aneka keranjang dan lain sebagainya. Itu bisa banyak perubahan kalau dari bambu, bahkan meningkat. Pemerintah sendiri mau pusat maupun daerah kita nggak terlalu menyentuh ya, karena di sini rata-rata istilahnya itu modal sendiri, berkembang sendiri, serba sendiri, mandiri lah. Hanya sebagian adalah beberapa orang yang memang disupport oleh pemerintah, tapi tidak menyeluruh mewakili semua pengrajin gitu. Ada. Cuman ya kami tetap mengucapkan terima kasih gitu. Meskipun secara tidak langsung pemerintah pusat maupun daerah ya khususnya yang bergerak di bidang
kerajinan produk termasuk pemasaran juga ya mungkin bisa aja sifatnya diwakili kan gitu. Jadi meskipun tidak diakomodir secara keseluruhan gitu. Produk lokal dari bambu.